Bersama Anda, Francisco Donasiano mengawali Kompas Siang. Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Setelah polisi menangkap Peggy, salah satu DPO yang diduga menjadi otak pembunuhan. Kini orang tua Peggy menyebut polisi salah tangkap karena anaknya bekerja di Bandung bersama sang ayah saat pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Pasca penangkapan di Bandung, Jawa Barat, polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Polisi menggeledah Peggy yang diduga jadi otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan Vina yang berjarak sekitar 400 meter. Ketua RT setempat yang ikut mendampingi penggeledahan menyebut polisi menyita sejumlah dokumen seperti ijazah dan rapor. Ya, saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis ngelihat. Apa aja Pak yang dilihat? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja mas. Raport ya? Ada rapor, Terus? kayak gitu terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kartu keluarga juga dari dia. Kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah Pak? Ada 3 orang, Siapa aja itu? kakek neneknya sama bibinya. Namun, orang tua Peggy mengaku kecewa atas tindakan polisi yang telah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Ia meyakini sang anak tak bersalah karena Peggy sedang bekerja di Bandung bersama bapak dan pamannya saat tragedi pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 lalu. Sangat kecewa kepada pihak kepolisian. Itu kan yang di DPO namanya Egi, bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan, sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu. Tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy Mama kalau Peggy tidak ada umur sudah Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas. Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas Mama kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf. Itu cuma pesan Peggy, begitu aja. Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada di Cirebon? Iya, Peggy sedang bekerja di Bandung. Sudah berapa lama tinggal di sana? Sudah 3 bulan dia bekerja di Bandung. Kerja sebagai? Buruh bangunan. Bersama bapak dan pamannya. Di sisi lain, polisi bilang penangkapan tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki yaitu Peggy Setiawan dilakukan sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, AKP Anggi Eko Prasetyo menyampaikan saat penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik Peggy Setiawan. Polisi meyakini penangkapan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam. Ia yakin sosok Peggy yang ditangkap berada di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan ini membuka tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Sementara itu, Kepala Desa Kepompongan, Wawan Setiawan, mengakui Peggy Setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan. Ibu Peggy bernama Kartini dan bapaknya Rudi tercatat dalam warga tidak mampu. Rumahnya pun pernah mendapatkan bantuan rumah tinggal tidak layak huni. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepompongan. Jadi di luar, khususnya di kota. Saksi mata pembunuhan Vina dan Eki juga muncul ke permukaan. Soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep, itu dia menanyakan apakah saudara kenal
sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keseriusan dan transparansi polisi jadi harapan besar bagi keluarga korban. Setelah 8 tahun lamanya, kasus ini menyisakan tanda tanya. Jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bergulirnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan. Kasus yang telah 8 tahun ini tenggelam kembali mencuat dengan setumpuk kontroversi. Di antaranya soal kejanggalan dalam penetapan nama-nama DPO. Sampai di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki mulai terkuak satu persatu. Salah satu kejanggalan yang baru-baru ini mencuat adalah pengakuan dari salah satu terpidana bernama Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, menyebut pada tahun 2016 kasus kematian Vina dan Eki awalnya melibatkan 4 DPO, yakni Peggy alias Perong, Andika, Andi, dan Dani. Namun menurut Cindy, salah satu DPO atas nama Andika tiba-tiba diganti oleh Rivaldi yang kemudian ditangkap sampai hari ini. Yang menyebut Rivaldi sebagai Andika adalah ayah dari Eki, yakni Ibtu Rudiana yang saat itu turun langsung menangani kasus pembunuhan anaknya. Dalam penjelasan BAP-nya Pak Rudiana itu ada 4 DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dani, dan Peggy yang saat ini sudah tertangkap. Ya. Nah itu semuanya tapi tinggalnya. Itu Peggy yang itu ya kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Pak Rudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwangunan, ya, bukan yang saat ini Peggy itu yang tertangkap di Desa Talun. Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Nah, seperti itu. Padahal Rivaldi itu bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil, dipanggil sama teman-teman sekitarnya. Ya, Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Sebelumnya, terpidana kasus ini, Saka Tatal, juga menyebut dirinya korban salah tangkap. Dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait ini, Komnas HAM menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum Saka pada 2016 lalu. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Terkait dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Saka.
Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah kemudian ketika kasus ini viral, sebetulnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar. Seperti kami ingin minta keterangan, informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah itu yang sedang kami dalami. Lalu, bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti? Akan kemana kasus ini bermuara? Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di kediaman Peggy, salah satu DPO yang sudah tertangkap di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Orang tua Peggy ini kan menyebut saat kejadian Peggy ini berada di Bandung bersama ayah dan juga pamannya. Namun di sisi lain ada saksi mata yang melihat Peggy berada di lokasi kejadian. Lantas sebenarnya bagaimana kemudian cerita versi orang tua Peggy terkait dengan hal ini, Syahri? Ya, baik Francisco di studio. Selamat siang saudara. Sampai saat ini pihak orang tua masih tetap meyakinkan bahwa Peggy Setiawan yang telah ditangkap oleh Polda Jawa Barat tidak terlibat pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ibu Peggy Kartini menyampaikan kepada kami bahwa pada saat itu dia atau Peggy sudah berangkat ke Bandung 3 bulan sebelum bulan Agustus, yakni sekitar bulan April atau bulan Mei. Pada kurun waktu 2 bulan itu mereka sudah berangkat ke Bandung bersama bapaknya dan juga pamannya untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Dan tepat di malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, pada malam hari itu Peggy bersama paman dan juga bapaknya yang berada di Bandung. Sehingga akhirnya orang tua Peggy, utamanya ibunya Kartini, memastikan dan meyakinkan bahwa Peggy tidak terlibat akan kejadian tragis yang menimpa Vina dan juga Eki. Sisko. Baik, Syahri. Peggy kan kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Bagaimana kemudian respon keluarga dan juga tetangga terkait dengan hal ini, Peggy? Syahri. Ya, untuk proses yang dilakukan oleh pihak keluarga terus berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya sambil menunggu perkembangan yang akan disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sampai tadi malam kami masih mendengar Ibu Yanti dan juga Mas Adnan dan beberapa kuasa hukumnya akan terus menyiapkan beberapa dokumen-dokumen termasuk saksi-saksi yang menguatkan bahwa Peggy pada saat itu tidak berada di lokasi dan berada di Bandung. Terkait bagaimana kesaksian dari warga sekitar, memang pada tahun 2016 lalu kasus ini sempat ramai di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Warga bahkan sempat menyaksikan, tidak sekedar mengetahui tapi menyaksikan ada upaya penggeledahan yang dilakukan Polres Cirebon Kota pada saat itu terhadap rumah Peggy yang tepat berada di belakang rumah saya ini, Sisko. Mereka melakukan penggeledahan dan juga mengamankan 2 buah sepeda motor yang menurut kepolisian pada saat itu diduga menjadi salah satu alat atau barang yang digunakan Peggy, tersangka yang kemarin ditangkap di Polda Jawa Barat, untuk terlibat dalam kejadian dan tragis yang menimpa Vina dan juga Eki. Sampai saat ini kami masih terus mengikuti perkembangan yang terkini untuk penanganan. Kami juga berupaya untuk mengonfirmasi kepada kepolisian Polres Cirebon Kota bagaimana proses pengejaran terhadap 2 orang DPO dan juga bagaimana perkembangan berikutnya pemeriksaan terhadap Peggy dan juga 7 orang terpidana yang informasinya sejak Senin lalu sudah dibawa oleh Polda Jawa Barat dari Lapas Kesambi Kota Cirebon ke 3 lapas di Bandung. Bagaimana prosesnya kami masih menunggu keterangan, namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari pihak kepolisian untuk membuka tabir bagaimana sebetulnya duduk perkara ini dan bagaimana dan seperti apa muara atau kesimpulan dari kasus yang saat itu sedang ramai dan sampai saat ini belum juga tuntas. Sisko. Baik, dan nantinya juga akan ditunggu ataupun juga dinantikan tabir terkait masalah keterangan dari orang tua yang mengaku bahwa 2 bulan ataupun juga 3 bulan sebelum kejadian ini bahwa Peggy ini bekerja sebagai buruh bersama paman dan orang tuanya. Ini akan terbukti nantinya. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.